Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Putri Nur Amalia dengan nomor induk mahasiswa 2209601197. Saya dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan meresum materi yang diberikan oleh Bapak Fikri Muhammad Farihin. Materi yang kali ini yaitu mengenali keutamaan Al-Quran, pondasi ajaran yang menyatukan umat. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi manusia. Al-Quran memiliki posisi yang sangat istimewa dan berperan penting dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim. Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan ritual, tetapi juga merupakan sumber ilmu pengetahuan, hidayah, dan inspirasi yang tak ternilai harganya. Yang pertama, Al-Quran adalah sumber hidayah yang utama bagi umat manusia. Ia memberikan petunjuk yang jelas mengenai bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya agar selamat di akhirat kelak. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Allah SWT berfirman bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek spiritual, moral, sosial, hingga hukum-hukum yang mengatur interaksi manusia dengan sesamanya dan dengan alam semesta. Kedua, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Keindahan bahasa, kedalaman makna, serta konsistenan pesan-pesan yang disampaikan di dalamnya menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah hasil karya manusia, melainkan wahyu ilahi yang sempurna. Banyak yang terpesona oleh keindahan dan keagungan Al-Quran, bahkan mereka yang bukan beragama Islam sekalipun. Keajaiban Al-Quran ini terus menginspirasi umat manusia hingga hari ini dan akan terus relevan sepanjang masa. Yang selanjutnya, membaca. Membaca merupakan kegiatan yang dilakukan pembaca untuk menganalisis isi teks komunikasi tertulis. Kegiatan membaca bertujuan untuk memahami pikiran, gagasan, dan emosi yang diungkapkan dalam teks. Pembaca mengalami proses berpikir lengkap untuk memahami ide konsep. Ada dua proses yang berbeda dalam kegiatan membaca. Yang pertama, proses fisik dan proses psikologis. Proses fisik berlangsung dalam bentuk kegiatan membaca observasi visual. Sedangkan proses psikologis merupakan hasil observasi membaca yang dilakukan penglihatan manusia melalui sistem saraf. Berdasarkan dua pendapat di atas tentang pentingnya membaca, kita dapat menyimpulkan bahwa membaca merupakan suatu kegiatan yang menggunakan dua aspek, yaitu fisik dan psikis. Kegiatan membaca bermanfaat bagi proses berpikir dalam memahami pikiran dan gagasan berdasarkan teks yang dibaca. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu. Al-Quran merupakan kitab pelengkap dari kitab lainnya. Di antara kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Al-Quran saja yang dianggap benar. Makna Al-Quran adalah hikmah yang tiada tara, diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi dan rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril, dan tertulis dalam mushaf terakhir yang diturunkan kepada kita para mutawwir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan mazhab yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Arti Al-Quran adalah pena Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
dan ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan kepada tahun secara mutawir. Membacanya termasuk ibadah. Menurut pendapat dua ahli Al-Quran, dapat dipahami bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang sangat sempurna dan membacanya adalah ibadah. Membaca adalah ibadah yang mulia, membaca firman langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis. Dilihat dari pendekatan kebahasaannya, hadis berasal dari bahasa Arab, tepatnya kata hadasa yahdusu hadsan, hadisan, dengan banyak arti yang berbeda-beda. Misalnya, kata al-jadid min al-sya'a, sesuatu yang baru, berbeda dengan kata al-qadim yang berarti sesuatu yang lama atau klasik. Hadis merupakan arti berita sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, keutamaan membaca Al-Quran sebagai pedoman hidup dan hikmah. Al-Quran memberikan gambaran bahwa kitab ini merupakan pedoman hidup bagi manusia. Membacanya dengan penuh pemahaman memberikan hikmah yang diperlukan untuk menghadapi berbagai aspek kehidupan. Pahala dan keberkahan Allah menjanjikan pahala besar untuk setiap surah Al-Quran yang dibaca. Yang selanjutnya, C. Keutamaan membaca Al-Quran dalam hadis. Menurut pembahasan Umar bin Al-Quran berdiri tinggi di sisi Allah. Menurut Hattab, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah meninggikan derajat umat dan merendahkannya dengan kitab ini, yaitu Al-Quran. Manfaat membaca Al-Quran terutama didasarkan oleh Al-Quran. Selain hal itu, atas membaca Al-Quran mempunyai banyak manfaat. Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membuat bab khusus tentang bab membaca Al-Quran. Yang terakhir, kesimpulan. Keutamaan membaca Al-Quran menurut Al-Quran dan hadis mencerminkan pentingnya kegiatan ini dalam kehidupan seorang muslim. Dengan memahami makna ayat-ayat dan hadis-hadis terkait, umat Islam akan dapat menemukan inspirasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui membaca, memahami dan mengamalkan ajaran suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai obat penyakit jantung, yaitu kemalasan, kurang iman, dan kemunafikan. Al-Quran juga merupakan berkah bagi umat Islam. Memang Al-Quran memberikan petunjuk kepada umat Islam tentang cara masuk surga dan menghindari siksa Allah. Quran membebaskan umat Islam dari kebodohan dan menjadikan mereka bangsa yang kuat di dunia pada masa kekhalifahan Bani Umayyah dan Abbasiyah. Setelah tahun mereka mengabaikan Al-Quran dan kembali menjadi bangsa yang terbelakang. Dahulu mereka adalah bangsa yang disegani, namun kini mereka telah menjadi pion yang digunakan musuhnya sebagai makanan ternak untuk permasalahan dunia. Karena mereka mengamalkan ajaran Al-Quran, negara mereka menjadi pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan dunia, dan mereka mengalami kehidupan yang kaya dan bahagia. Ayat ini memperingatkan umat Islam bahwa jika mereka mengikuti Al-Quran dan mematuhi ajarannya dalam semua bidang kehidupan, mereka bisa mendapatkan kembali peran mereka di dunia. Sebaliknya, jika mereka tidak mau serius menerapkan ajaran Al-Quran, mendahulukan kepentingan pribadi atas kepentingan agama dan sosial, serta hanya mementingkan kehidupan duniawi, maka Allah akan mengubah musuhnya menjadi musuh-musuh. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya simpulkan, yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.